Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Tetap semangat belajar, membantu orang tua, semangat ngaji juga, dan lain-lain. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kali ini Pak Robi akan mengajak kalian belajar PPKN ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemudian satu lagi doanya ya. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka berdua mengasihaniku ketika kita masih kecil, ketika kita masih bayi ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar PPKN akan membahas tentang mengenal makna simbol-simbol Pancasila. Nanti maknanya seperti apa kita akan cari tahu ya. Sekarang sebelum kita belajar, buka dulu bukunya masing-masing. Buku PPKN-nya ada ya. Ini buku ISPS PPKN. Nah, di buku kalian bisa membuka makna simbol dari Pancasila itu di halaman ke-5. Silahkan dibuka bukunya. Nah, masih ingat Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Kalau hari Senin biasanya kita upacara Pancasila. Itu pembina upacara di depan memandu kita untuk membaca Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi supaya lebih jelas kita saksikan video yang berikut ini ya. Video ini nih. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu adalah Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepertinya kalian hafal ya, karena setiap Senin kita ulang-ulang Pancasila ini. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Makna simbol dalam Pancasila. Di sana di lambang ini ada 5 lambang ya, ada ini bintang, kemudian ada ini apa, rantai, ada beringin, pohon beringin, kemudian ada ini kepala banteng, ada lagi ini padi dan kapas. Nah, di sini kita cari tahu sila-sila ini lambangnya maksudnya apa. Dilihat di halaman ke-5, di sana ada yang pertama, sila pertama ini dilambangkan dengan bintang bercahaya berwarna kuning keemasan. Kemudian sila kedua dilambangkan dengan rantai yang ini ya. Kalau di buku di halaman 5 juga ada. Kemudian sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin ini. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian yang terakhir sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Maksudnya apa ya? Kenapa lambang sila pertama menggunakan bintang bercahaya? Nanti kita cari tahu pada pertemuan kali ini. Silahkan dibuka di halaman ke-6. Di sana ada, atau kita saksikan di slide ini. Bintang bercahaya ini maksudnya adalah memiliki makna yang sama dengan salah satu sifat Allah, yaitu selalu memberi petunjuk kepada
manusia. Nah itu ya, catat ya, ingat-ingat ya, kenapa sila pertama menggunakan lambang bintang keemasan. Warna kuning ini melambangkan apa? Di sana ada warna kuning ini melambangkan cahaya bintang yang terang. Bintang bercahaya ini memiliki makna yang sama dengan salah satu sifat Allah, yaitu selalu memberi petunjuk kepada manusia. Kalau kita di malam hari gelap, tiba-tiba ada yang memberikan cahaya. Kalau kita sedang menuju ke suatu arah, kalau tanpa diberi cahaya kita akan tersesat. Kalau kita di hutan, misalkan malam hari tidak terlihat jalan kemana, kalau ada yang memberikan cahaya, kita akan menjadi gampang mencari tujuan kita. Nah itu juga dengan ini, Allah itu memberikan petunjuk kepada manusia. Nah sila pertama ini dilambangkan dengan warna kuning yang bercahaya, bintang yang bercahaya. Artinya apa? Dalam sila pertama ini kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus erat kaitannya dengan agama, dengan doa-doa, dengan aktivitas keagamaan. Seperti dalam agama Islam, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu dipenuhi dengan doa dan ibadah, akan menjadi nilai ibadah. Contoh di sini di gambar sebelah kanan ada anak yang berdoa sebelum makan. Berarti anak yang berdoa sebelum makan, dia sudah mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Atau kalau kita membantu orang tua, kita juga mengamalkan sila Pancasila yang pertama, karena kita yakin bahwa kita akan menjadi anak yang soleh. Atau kita melaksanakan sholat, berarti kita itu sudah mengamalkan sila pertama sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Banyak ya contoh-contoh pengamalan dalam sila pertama ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa, kemudian mengaji, itu sama dengan mengamalkan sila pertama ini. Kemudian yang kedua, di sana ada sila kedua dilambangkan dengan rantai. Perhatikan pada rantai itu di halaman kelima juga ada rantainya, itu ada yang bulat, ada yang kotak ya. Rantai bulat ini melambangkan perempuan, sedangkan rantai yang berbentuk kotak ini melambangkan laki-laki. Artinya rantai dalam simbol Pancasila melambangkan perempuan dan laki-laki yang harus bersatu. Jadi antara laki-laki dan perempuan kita harus bersatu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, di sini di halaman di samping ada nilai luhur dalam sila kedua Pancasila, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Contohnya posko banjir, di sini ada yang kebanjiran. Ini antara perempuan ke laki-laki, laki-laki perempuan, itu saling tolong menolong, tidak memperhatikan apakah dia laki-laki atau perempuan. Dalam urusan kemanusiaan kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi harus bersatu. Kemudian sila ketiga, di sana ada pohon beringin. Pernah lihat pohon beringin ya? Pohon beringin itu biasanya daunnya sangat rimbun sekali sehingga orang-orang bisa berteduh di bawah pohon beringin itu. Di sini ada digambar di halaman ke berapa ini? Nah, ke-9 di buku ada. Itu pohon beringin itu sampai di orang-orang di bawah itu bisa berteduh di bawahnya. Atau kita saksikan di gambar di sana di sini. Pohon beringin melambangkan negara Indonesia yang menaungi rakyatnya terdiri dari berbagai macam suku, bangsa dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke ini dinaungi oleh satu negara kesatuan, yaitu negara Indonesia, yang pada negara itu terdapat berbagai macam suku, bukan suku Sunda ya, suku bahasa Sunda ya, berbagai macam suku dan budaya, suku bangsa. Ada suku Sunda, suku Jawa, ada lagi suku apa? Suku Batak, kemudian ada lagi suku Minang ya, Minang. Banyaklah suku-suku di Indonesia. Contohnya di sini ada di samping nilai luhur dalam sila ketiga Pancasila, mengembangkan rasa cinta tanah air.
Caranya seperti apa? Kita mempelajari budaya Indonesia. Nah, kalau kita mempelajari budaya Indonesia, budaya Sunda itu apa saja ya keseniannya? Misalkan budayanya seperti apa? Nah, itu kalau kita seperti itu, kita sudah mengamalkan sila ketiga, yaitu dilambangkan dengan pohon beringin ini yang menaungi orang berteduh di sana atau menaungi berbagai macam suku bangsa di Indonesia ini. Kemudian keempat, di sana ada kepala banteng. Di sana ada di halaman ke-12 di buku kalian. Kepala banteng ini merupakan simbol sila keempat. Kenapa ya sila keempat ini dilambangkan dengan banteng? Sifat yang senang berkumpul membuat benteng dijuluki sebagai hewan sosial. Kalau kita lihat misalkan di tayangan-tayangan film atau video yang mengisahkan berbagai macam hewan-hewan di hutan sana, di padang rumput ada bison. Bison itu berkumpul, banteng itu berkumpul ketika memakan rumput di padang rumput. Contohnya di sini ada ini berbagai macam banteng berkumpul sedang makan. Artinya banteng ini dijuluki sebagai hewan sosial karena mereka selalu berkumpul. Sifat ini sama dengan ciri khas masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan atau mengamalkan sila keempat ini, yaitu dengan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Kalau ada masalah dalam keluarga, misalkan kakak adik berantem, maka kita musyawarah. Sama ayah kita ditanya, siapa ini yang jahil, pertama kali jahil siapa? Oh ini, coba kamu meminta maaf. Nah, itu sudah mengamalkan sila keempat, mengadakan musyawarah supaya masalah bisa terpecahkan. Kemudian kelima, di sana ada padi dan kapas sebagai simbol dari sila kelima. Pada buku bisa dilihat di halaman ke-13 dan 14. Kenapa sila kelima ini diberikan disimbolkan dengan padi dan kapas? Padi dan kapas melambangkan kebutuhan pokok manusia. Kalau padi itu biasanya jadinya apa nanti? Beras ya. Kalau kapas itu biasanya jadi apa? Jadi pelajaran IPS kemarin apa? Kapas itu nanti akan dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat kain. Kalau udah jadi kain jadi baju. Jadi artinya kalau padi untuk makan, kalau kapas untuk dipakai. Padi untuk pangan, kapas untuk sandang. Di sini nilai luhur dalam sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman sila kelima itu adalah menghargai karya orang lain. Mita memuji gambar temannya. Artinya Mita sudah menghargai karya orang lain. Begitu ya. Pengamalan sila kelima dalam Pancasila ini, kebutuhan sandang, kebutuhan berupa pakaian. Pakaian pada umumnya terbuat dari kapas, ya kan? Kemudian pangan terbuat dari nasi. Nasi dihasilkan dari padi. Nah, di sini bagaimana kita mengamalkan sila kelima ini dapat dilihat di halaman 14. Ada yang pertama, gemar mengikuti kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Yang kedua, di sana lagi ada ya, menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kemudian, turut menyukseskan pembangunan nasional dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Jadi bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi kita pribadi. Keadilan sosial, jadi secara sosial kita dihargai, dipuji. Tapi untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Itu sila kelima yang kita saksikan berupa simbol padi dan kapas. Itu tentang simbol-simbol Pancasila. Simbol pertama, kenapa bisa menggunakan bintang yang bercahaya. Kedua, kenapa simbolnya menggunakan rantai. Ketiga, kenapa pohon beringin. Keempat, kepala banteng. Kelima, padi dan kapas.
kalian sudah tahu alasannya Pancasila itu lambangnya itu ya. Jadi mudah-mudahan kita setelah belajar ini kita jadi tahu mengapa alasan-alasan simbol lambang-lambang Pancasila itu menggunakan lambang-lambang yang tadi. Demikian penjelasan singkat dari Pak Robi tentang PPKN yang mengungkap makna dari lambang Pancasila ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kalian bisa paham tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini. Kita akhiri saja pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.